Assalamualaikum Mitra Berdaya. Hari ini saya akan berbagi mengenai target. So, apa dan bagaimana cara untuk merancang target yang efektif? Oke, kita bahas kali ini. Baik, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dream ya, atau impian, cita-cita, ada juga goals ya, atau tujuan. Nah, ada juga target. Nah, apa perbedaan antara impian ya, atau dream khususnya dengan target? Oke, apa perbedaannya? Kita akan bahas ya di sesi kali ini. Nah, impian, saya bahas sedikit aja tentang impian ya, tentang dream. Dream itu lebih general ya, lebih umum, lebih universal, bahkan cenderung ke angan-angan yang kita angan-angankan, yang kita impikan ya. Nah, sementara target itu sudah masuk ke dalam tataran manajemen. Oke, target sudah masuk ke dalam tataran manajemen, ada dalam kendali pengelolaan kita. Oke, itu salah satu perbedaan yang utama ya antara dream dengan target. Oke, sudah mulai bisa memahami target ya. Dan kenapa? Why target ini penting? Oke, sebagaimana kita tahu bahwa target ini bagian dari tujuan, betul? Goals. Anda bisa bayangkan kalau misal contoh kecil, Anda mau pergian ya dari Bandung ke Jakarta. Lalu Anda tidak menentukan tujuan, apa yang terjadi? Nah, bisa jadi Anda kesasar, ya, atau Anda juga bisa sih sampai ke Jakarta tapi waktunya lama, ya, membutuhkan banyak energi, banyak waktu, banyak biaya. Oke, tapi dengan target yang kita kelola, ya, kita manage, maka dimulai dari penentuan tujuan itu penting ya, selalu dalam manajemen itu ya, tujuan, penetapan tujuan itu hal yang pertama ya. Jadi ini pentingnya target. Sekarang what dan how ya, apa dan bagaimana nih ya, saya akan bagi tips cara untuk merancang target yang efektif. Oke, Anda tentu bagi yang sudah mempelajari manajemen tidak asing lagi dengan yang namanya SMART goal ya. Nah, terinspirasi dari SMART goal, saya formulasikan lagi ke dalam rumusan yang lebih sederhana, yaitu target jam. Nah, apa target jam? Oke, ya, saya jelaskan satu persatu. Jam. Yang pertama, J-nya jelas. Jadi kalau kita merancang target, oke, sebelum masuk ke sini, saya garis bawahi juga ya, bagi Anda nih mitra berdaya, sangat-sangat penting ya, saya garis bawahi, sangat-sangat penting Anda ketika bergabung bersama mitra jutawan berdaya untuk menentukan target dari bisnis Anda. Oke. So, kenapa tadi? Kalau tidak menentukan target, nanti asal-asalan ya, bisnisnya tidak akan bisa berkembang dengan signifikan, tidak ada dorongan kuat. Nah, itu faktor-faktor why-nya ya. Nah, ketika Anda merancang target yang efektif tentunya, maka Anda akan lebih terdorong dan hasilnya nanti coba bedakan ya, akan berbeda ketika Anda membuat target dengan tidak membuat target. Oke, lanjut ya. Yang pertama, ketika membuat target itu harus jelas. Apa maksudnya? Ya, bagaimana? Jelas itu maksudnya harus detail, rinci, spesifik. Ya, lalu menantang dan tervisualisasikan, ya, bisa kita bayangkan, oke? Dan tanamkan gitu dalam benak, dalam mindset ya. Oke, detail misalnya contoh sederhana. Ketika Anda targetkan misalnya hasil ya, target itu kan hasil. Misalnya dalam setahun ini saya bisa membeli
mobil, nah misalnya ya, itu kan impian Anda ya. Tapi Anda bisa targetkan yang lebih lebih real gitu ya, bisa dicapai. Nah itu juga bagian dari indikator dari target. Nah, mobil yang bagaimana? Nah itu kan harus didetailkan ya, dan juga bikin yang menantang gitu, yang bikin bergemetar kalau kita nyebut target itu ya. Bisa coba bedakan lebih menantang yang mana ya, antara misalnya mobilnya Avanza misalnya ya, dengan Mercy misalnya. Lebih menantang yang mana? Nah itu ya, bisa kita bedakan. Bikin target yang menantang ya, itu di awal ya, tapi nanti kita sesuaikan juga nih dengan yang A dan M. Oke ya, sesuaikan juga dengan A yang M. Oke, sudah tervisualisasikan? Sudah ya gambar, makanya bisa didetailkan. Misalnya mobil Mercy seri sekian, warna ya hitam misalnya ya, harus tahun berapa ya, nomor plat nomornya berapa, itu bisa visualkan ya. Oke, lalu itu jelas ya. Jadi tadi ketika kita punya tujuan yang jelas akan lebih mudah mencapainya. Oke, lalu yang kedua, alat ukur. Nah ini sesuaikan juga dengan alat ukurnya. Nah ini bisa menjadi satu cara ya untuk lebih mudah menetapkan target. Misalnya alat ukurnya apa nih? Biasanya satuan ya, satuan rupiah, unit gitu ya, atau waktu. Oke, misalnya kalau rupiah berarti kan target saya nih bulan ini saya harus bisa menghasilkan keuntungan 10 juta, keuntungan ya, profit, atau omset misalnya 100 juta. Oke, ya dalam 1 bulan misalnya, itu gimana? Cukup detail? Nah kita lihat lagi yang J-nya, apakah cukup detail dengan angka ini? Angka ini misalnya paling mudah ya, kalau kita membuat target itu dengan ukuran rupiah ya, ukuran satuannya uang, itu biasanya nominal ya, biasanya lebih mudah ya. Sudah detail? Apa sudah menantang 100 juta sebulan itu omset? Ini kurang menantang. Oke, naikin lagi ya, naikin lagi. Misal 500 juta atau misal 1 miliar sebulan. Oke, tapi kita lihat juga nanti ya, membumi enggak gitu. Yang ketiga, membumi. Ya ini bisa dipahami kalau yang alat ukur ya. Jadi tentukan misalnya target dalam sebulan saya menghasilkan sekian rupiah atau terjual 10.000 unit produk ya dalam waktu tadi 1 bulan. Oke, terakhir membumi. Nah, membumi ini apa maksudnya? Maksudnya realistis, bisa dicapai. Ya, ini yang membedakan antara target dengan dream. Kalau target silakan melangit sekalipun ya silakan. Tapi kalau target ya, kalau tidak membumi apa jadinya? Cuma bikin stres ya. Cuma bikin stres kalau tidak membumi. Jadi caranya bagaimana bisa membumi? Pertama, lihat ya, analisis sumber daya, data, lihat data. Oke. Jadi misalnya sumber daya, kita lihat nih kemampuan kita, apa yang kita miliki. Sumber daya finansialnya ya, lalu sumber daya manusianya, lalu sumber daya yang lainnya ya, bagaimana? Kira-kira menentukan nggak bisa mencapai target ini nggak ya dengan alat ukur tadi yang sudah kita tentukan ya. Lalu data. Nah biasanya gini, jadi supaya target kita bisa membumi, bisa tercapai ya, saya lakukan analisis data dari capaian-capaian sebelumnya ya. Misalnya setahun lalu ya, rata-rata per bulan itu omset ya, pendapatan itu misalnya 100 juta per bulan. Oke, 100 juta per bulan rata-rata ya dalam capaian tahun lalu. Nah, tahun depan kira-kira berapa nih? Nah, kita sudah lihat data kan.
Berarti kita bisa menentukan target untuk tahun depan dengan membumi, lebih membumi. Coba bayangkan, kalau kita tidak melihat data, buta ya, nggak punya data, lalu kita tahun depan menentukan target seenaknya, ya, misalnya 5 miliar gitu per bulan. Padahal tahun sebelumnya itu data yang dekat gitu ya, tanpa perubahan signifikan, kecuali kalau ada perubahan yang signifikan, misalnya kita mendapatkan kucuran dana, ya, investasi misalnya dari investor atau dari mana gitu ya, dari pihak ketiga. Oke, baru bisa ya lompat gitu. Tapi kalau tidak ada perubahan signifikan di sumber daya, nah nggak membumi jadinya. Oke, jadi ketika Anda tadi menentukan, ketika melihat 100 juta sebulan ya capaian tahun lalu, maka kita bisa tentukan untuk target berikutnya berapa? Oke, misal 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya atau 5 kali lipatnya. Ya, biar menantang kan gitu. Tapi itu membumi nggak? 5 kali lipatnya. Nah, lihat tuh untuk bisa tahu membumi atau tidak, lihat sumber daya. Apa yang harus disiapkan? Apa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dimiliki dari sumber daya untuk mencapai perubahan yang wah itu luar biasa kan 5 kali. Ya, 5 kali lipat. Kalau enggak tadi bikin stres, kalau enggak bikin stres. Oke, jadi kita lihat data. Ini untuk acuan kita membuat target. Lalu terakhir, kalau bisnis saya kan baru nih, ya. Lalu gimana? Bisa kita lakukan proyeksi. Dari mana proyeksi? Dari sumber daya. Oke, misalnya saya kan baru mulai nih tahun ini. Oke, selama setahun ke depan target ya kira-kira 100 juta lah per bulan gitu. Kenapa? Karena sumber dayanya ini. Bisa dianalisis sendiri. Oke? Ya, baik mitra berdaya, itu sharing saya kali ini ya mengenai target, dan mulai sekarang tentukan target Anda dengan jelas, alat ukur dan membumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.